Rich people, hari ini kembali lagi bersama Astrology Warrior dan hari ini saya pegang plakat baru dan ini adalah gold plate yang dimenangkan oleh titik. Wah, ini orangnya pasti kalian udah kenal juga kan, udah lihat fotonya. Dia adalah Wiki Sirowski, King of Bapukers gitu ya. Jadi bagi kalian yang udah familiar dengan crypto trading, pastinya udah tahu siapa orang ini dan bagaimana ceritanya kok dia bisa dapat plakat gold plate ini. Mari langsung kita lihat dan semoga bisa menambah wawasan, menambah inspirasi Anda dan akhirnya Anda akan duduk di sini bersama saya untuk mendapatkan another gold plate bersama Astronaci. Rich people, the king of Bapukers, Wiki. Halo teman-teman. Luar biasa. Thanks for coming, bro. Yeah, thank you, And Ken. congratulations, akhirnya dapat gold plate. Iya. Setelah berapa lama nih? Setelah ditahan berapa lama ininya plate-nya? Udah lama juga ya. Lama ya? Iya. Sebetulnya kalau untuk achieve-nya sih udah dari tahun lalu. Tahun lalu? Betul. Wow, dan akhirnya baru klaim nih. Baru klaim. Dan mudah-mudahan berikutnya adalah yang diamond, berarti Amin. kan $1 juta. Tahun depan. Jadi ini ceritanya, you dapat the first $100,000 profit from Astronaci with Astronaci Time Trading. Iya. Ini gimana? Dari mana dapatnya? Iya, Di jadi tengah market yang sulit ini. Kayaknya bukan di saham ya? bukan di saham. Bukan di jadi forex juga? bukan di forex juga. Oh. Jadi aku terapkan metode Astronaci ini di market crypto. Crypto. Iya, jadi sistemnya juga ada spot dan futures. Oke, dua-duanya Dan ya? Dua-duanya works banget. Dan akhirnya dapat. Dapat, memang bisa make money di crypto juga. Luar Mantap. biasa. Ini Iya. melahirkan seorang King Bapukers. Jadi di video Ultimate sama di Art of Fibonacci. Di Art of Fibonacci. Boleh ceritain sedikit perjalanan gimana? Karena awalnya tuh gue nggak tahu kalau lu itu dalemin Iya. dari ini. Terus tiba-tiba pas kita kontekan kan lu ceritain Betul. bahwa gue mau klaim nih, Betul. ya kan dari dua ini. Boleh diceritain? Iya, jadi awalnya itu kan sebelumnya memang aku start trading dari 2015 dan memang pernah merasakan bangkrut juga, gagal juga. Terus banyak belajar buku itu rasanya tuh kayaknya kurang gitu, nggak bisa ada yang ngajarin secara praktikal. Nah lalu aku sering lihat Cap Gema di YouTube dan rasanya ini kayaknya cocok gitu, sesuai dengan apa yang aku baca di buku, lalu memang kayaknya ini sesuai gitu. Lalu aku akhirnya mulai fokus untuk coba deh aku belajar dari DVD Ultimate dan setelah aku buka, wow, apa yang aku baca di buku-buku internasional itu semuanya udah ada di sana. Sudah ada ya? Itu dia. Terus yang paling aku takjub juga di video Ultimate ini aku banyak banget belajar tentang yang namanya trend analysis. Kita bisa ngelihat tren secara garis besar, lalu kita bisa tahu tuh kapan ada swing low, ada swing high, kita bisa ukur pakai basic Fibonacci. Nah, lalu diperkuat juga di sini. Di Art Fibonacci ya? The Art Fibonacci ini yang paling penting ini sebetulnya buat teman-teman nih yang part 11-12-nya. Karena di sini Pak Gema benar-benar ngajarin tentang gimana caranya kita bisa ngukur time cycle ratio, lalu time retracement. Jadi Itu kepake di kepake banget di kripto ketika kita ingin menemukan resisten atau bottomnya. Nah kalau di resistennya biasanya untuk kayak Ethereum itu masuk ketika kita bisa menemukan cycle astrologi itu seperti full moon, new moon, itu bisa jadi Kepake ya? kepake Ethereum untuk ya? bottomnya. Nurut ya? Nurut banget. Wow. Nah contohnya nanti tanggal 26-27 nih, Ya. ke depan kan ada full moon, ada coba deh. Itu Kita bisa- lihat ya akan ada turning point Betul, atau itu tidak. dia. Jadi lu capturing price sama time supportnya seperti biasa dan Betul. akhirnya masuk. Benar, masuk. Dan sekarang gini, kalau lu ngomong trend analysis yang lu pelajarin dari sini, bedanya sama yang lain apa? Bahkan ada orang bilang ngapain sih harus beli kayak beginian dari YouTube juga banyak. Iya, jadi begini guys, aku bilang ini adalah the best investment. Mengapa? Karena daripada kalian spend uang untuk belajar kepada mentor-mentor yang mungkin belum kita tahu juga background latar belakangnya seperti apa, tetapi dengan investment ini teman-teman bisa belajar lebih cepat bagaimana core dari teknikal analisa yang benar. Jadi memang worth it banget dan ya inilah hasilnya. Luar biasa. Iya. Nanti kita ngobrolin tentang itu ya. Iya. Jadi buat kalian yang sudah belajar ini mudah-mudahan harus bisa karena video ini udah ditonton lebih dari 4.000 orang. Tapi kan tidak semua serius. Betul. Tapi ada orang yang benar-benar hanya mengandalkan dua ini terus berjuang, Iya. banyak analisis, ya latihan, akhirnya dapat dan Dapat, berjuang. betul. Analisisnya berapa banyak sih waktu belajar ini tuh teknik belajarnya gimana? Iya, jadi aku selalu menerapkan setiap kali aku membuat suatu analisa, aku selalu tarik panjang itu minimal 2 minggu aku lihat lagi. Jadi aku bikin 10 analisa, kalau misalkan ternyata benar 7, salah 3, berarti winning rate untuk analisa aku tuh semakin bagus. Proyeksi forecastingnya. Lalu semakin lama aku latih, jadi aku nggak fokus untuk trading dulu, tapi aku fokus gimana caranya analisa aku ini benar dulu.
Wah, ini bagus banget. Iya. Jadi forecast-nya lu harus bisa bener Betul. tanpa harus ngomongin entry Iya, nih ya. harus benar dulu karena kan ibaratnya analisa ini kan cuma ngomongin mau atas atau bawah. Iya. Tetapi yang bisa membuat jadi probabilitas jadi besar kan setelah kita gabungkan dengan Fibonacci dan juga time trading itu. Nah, bahkan kebanyakan ini orang-orang yang belajar dari teknikal analisa tapi mereka nggak bisa menganalisa dengan benar. Contohnya ketika bikin analisa cabangnya 2. Ya, ya kan yang selalu gue Iya. bilang kalau nggak naik turun. Iya gitu betul. kan. Jadi dari situ kayak aku lihat gini, kan kalau semua analis nih nggak punya standar, selalu bikin analisa jika terus, lalu orang yang baca ini gimana gitu? Sedangkan orang awam atau mereka yang mungkin dasar banget atau mereka baru pertama kali terjun trading, dikasih analisa yang modelnya 2 cabang, bingung. Iya. I'm a proud mentor, bro. Iya. Itu kan kata-kata gue yang Iya. akhirnya melekat di lu. Betul. Jadi dari situ tuh kayak aku ngerasa emang bener ya ternyata analis itu wajib berani ngambil keputusan mau naik atau turun. Iya, dulu. at least lu milih gitu. Betul. Nggak bisa bercabang 2 kan. Betul banget. Yang jadi masalah kan selalu kayak Selalu begitu. seperti itu. Makanya Dan dalam perjalanan lu di kripto dengan volatility yang gila banget, kalau lu nggak berani pick satu direction hancur pasti. hancur. Makanya setelah aku punya dasar yang bener ini, jadi aku yakin dengan analisa aku tuh nggak pernah pakai kata jika atau apa atau kalau menyentuh resisten akan turun atau menyentuh support akan turun. Itu nggak lagi. Gitu. Jadi kalau lu lagi nggak yakin, apa yang dilakukan? Kalau nggak yakin ya aku hanya wait and see aja. Wait and see ya. Wait and see Sampai aja. kelihatan lebih jelas. Betul, karena kan kita kan lebih fokus kan ke swing trading kan. Di sini diajarin untuk teman-teman diajarkan untuk menjadi seorang swing trader bukan scalper trader. Oke. Karena kalau trading scalper di kripto itu pasti hancur. Pasti hancur ya? Pasti hancur. Tapi kan dia kenceng pergerakan. Iya, walaupun kencang, ketika kita salah tren, Oh, misalkan salah kita masuk di secondary reaction, padahal dia masih gerakan primary, kita bisa hancur di situ. Oke, Karena kita oke. nggak tahu kapan harus kita cut, berapa persen kah, kita nggak Oke, tahu. oke. Begitu Cap. Jadi kalau misalnya kita lihat di kripto, time frame berapa yang lu pakai buat untuk trend analysis di Iya, awal? untuk trend analisis aku selalu pakai daily. Daily? Daily. Nggak ke weekly ya? Enggak, daily dulu. Oke. Karena oke. kan market kripto satu hari buka terus-terusan tuh. Jadi setiap jam 4 pagi ini kan dia closing tuh. Ganti candle jam berapa sih kripto? Jam 4 pagi. Jam 4 di semua exchange. Iya, kurang lebih semua exchange jam 4 pagi Oke. untuk closingnya. Berarti new candle tuh ya subuh itu jam 4 jam Subuh 5 itu. itu ya. Makanya ketika subuh itu biasanya volatilitas dari market kripto tuh jauh lebih besar. Dan Oh, dia biasanya akan membentuk suatu peak lalu dia balik lagi. Selalu seperti itu cara Dan mainnya. lu Sabtu Minggu trading? Terkadang trading. Terkadang ya. Iya, Kan biasanya kan kita kan satu candle weekly isinya cuma 5. Iya, betul. Sekarang satu candle weekly isinya 7 nih. Gila banget nih. Gede banget, makanya range-nya tuh besar sekali kan. Dan lu sering nggak dapat duit hari Minggu atau Minggu itu harus dihindari atau gimana? Sebetulnya kalau hari Minggu karena kita lihat market DXY-nya tutup kan. Jadi ketika DXY-nya ini tutup, volatilitas si kriptonya ini nggak terlalu besar juga sih. Tetapi sekalinya dia karena nggak ada dampak dari DXY, sekalinya jatuh ya bisa dulu. Oh berarti hari Minggu itu kesempatan kripto dipukul ke bawah ya? Iya, pasti. Jadi kalau mau nge-short hari Minggu? Hari Minggu. Oke. Ah ini menarik nih. Ini menarik banget. Hari Minggu. Atau kalau lu punya posisi misalnya ya, kan ada beberapa broker yang dia Sabtu Minggu nggak buka nih. Iya. Berarti kalau gitu gua nge-short hari Jumat nih misalnya, Iya. itu Seninnya gimana dia? Nah, Seninnya biasanya akan ngikutin harga opening di hari Senin. Senin itu. Iya. Nah, kebanyakan lu riset Jumat ke Seninnya selisih atas bawahnya jauh atau Seninnya udah langsung balik lagi atau gimana? Biasanya ketika sebelum weekend dari Kamis itu udah volatilitasnya udah kelihatan. Oke. Nah, biasanya kita di Kamis itu udah bisa lihat ini closing market ini udah bener-bener peak atau masih di support. Nah, ketika udah di support penting lebih baik kita jangan ada posisi kan. Karena pasti bakal ditarik ke bawah terus itu. Ya kalau kita bisa sell gimana? Nggak masalah. Jadi lebih baik gua nge-sell hari Jumat dong. Iya, Jumat. Iya kan? Lalu Terus dilihat lagi hari Senin. Oke, kecuali kita ada nanti broker yang bisa Nah, Sabtu Minggu. betul. Kalau misalnya brokernya nggak buka Sabtu Minggu, hari Jumatnya masih boleh kan? Hari Jumat masih Oke. boleh, yang paling penting kita udah set up aja stop Stop loss-nya itu loss-nya. berapa. Menarik nih, berarti kan kita bisa lihat nanti hari Senin. Iya. Mantap. Ini, lu tahu nggak sih kalau ini jadi viral banget sekarang? Oh ya? Kenapa viral ya kira-kira ya? Nggak tahu. Kalian udah tahu nggak? Ada yang viralin kan video ini? Oh, mungkin banyak yang bilang itu kali ya. Oh, kenapa kok mentor jualan DVD gitu? Ya itu salah satunya. Oke. Tapi yang paling tidak, gue agak lega karena ini ada lu di sini. Oh, gitu. iya. Dimana ini kan sempat ada yang, Iya, ya iya. you know lah, Betul. ngeviralin bahwa ini nggak berguna. Ini legit guys. Ini buang aja nih, karena fake kan. Enggak, ini legit banget. Tapi akhirnya jadi Iya. nih.
Kalau aku mungkin dulu aku nggak nonton dari sini, mungkin aku analisanya masih kacau. Lalu kalau bikin analisa juga nggak berani ngambil resiko kalau mau ke atas atau ke bawah. Tapi saat ini setiap kali aku buat analisa itu aku berani, ya dia akan naik dulu. Jadi judulnya bener dong, yang for profitable trading itu bener dong? Bener. Home study course? Iya betul. It's not fake? It's no fake. You decide? Iya. Tapi suatu hari kalau ini gue nggak jual lagi dan tidak ada support sistemnya baru nyesel kali. Baru nyesel. Iya. Justru untuk teman-teman yang baru belajar trading, daripada kalian mungkin ikut workshop yang mungkin mahal banget, terus nggak worth it, besok pulang ke rumah udah lupa. Tapi mereka banyak yang nawarin gratis bro. Iya. Makanya dia bilang ngapain beli ini, dia tutup aja karena ada yang gratis. Gimana tuh? Gimana ya, yang gratis tuh biasanya ilmunya nggak bagus. Oh ya? Iya. Lu pernah coba yang gratis? Iya, biasa gitu. Ya sama kayak kalau kita beli barang aja. Kalau barangnya mungkin kita tahu branded, bagus, ya kita udah tahu. Beda lah ya, Sultan Bapukers yang udah cuan gold plate lain ngomongnya. Ya bro. contohnya seperti sneakers lah, kan biasa kita pakai sneakers. Kalau misalnya sneakersnya memang contoh sebut merek si Jumpman. Nah kita udah biasa pakai, itu kalau kakinya udah masuk enak nggak mau lepas lagi. Memang beda ya sama Beda. sneaker yang murah ya? Iya betul. Jadi Apple 2000 sama 20.000 emang beda ya? Beda. Mau lu ngomong kayak gimana pun tetap lu harus cobain dulu baru tahu bedanya ya? Sama kayak kita nginep di hotelnya juga kan. Oke. Hotel bintang 5, hotel bintang 3 kan beda rasanya. Alright, mantap. Iya. Masih beda. Tapi sekarang kita ngomong 100.000 kan gak gampang tuh dapat Iya. 1,5 miliar. Iya. Lu modal berapa sih dapat segitu? Modalnya sebetulnya udah lumayan ya, dari 10.000 sih. 10.000, terus berarti naik berapa kali lipat tuh? Ya hampir 10 kali lipat lah. Lu beli koin-koin micin itu atau stay di koin-koin yang berkualitas? Aku tetap stick di koin-koin yang market cap-nya besar seperti Ethereum, Ripple, lalu juga Ripple lu main? main. Gua kena di Ripple. Iya, udah bilang. Tahan aja Cap. 2018 guys, kena. Iya. Ya aku beruntung banget karena di Ripple itu ketika dia lagi kena case, lalu dia ditarik turun sampai 2.600, aku bisa dapat bottom fishing dari 2.600. Itu di waktu corona kan ya berarti Di ya? corona. Oke. Iya, lalu aku hold posisinya, lalu aku gulung terus. Jadi mungkin banyak yang tanya gini kayak, kok dari uang kecil kok bisa sampai besar gitu? Karena aku gulung, ketika udah running, profitnya ini aku cabut, aku pindahin ke koin yang lain. Selalu seperti itu. Jadi aku nggak pernah trading itu selalu dicuci bersih, tetapi aku sisain koinnya, anakan-anakannya atau profit-profitnya aku ambil. Jadi ibaratnya aku nggak makan dari induk ayam ini, tapi aku hanya makan dari si telur-telurnya. Mantap. Oke, berarti lu tetap sisain ya? Tetap sisain. Nggak dibuang semua. Iya. Terus buat mereka nih kira-kira untuk bisa mereka dapetin gold plate kayak gini, lu saranin sekarang kripto kita tahu sendiri digebuk 50% di bulan Mei 2021 tuh kayak cepet banget kejadiannya. Mungkin ada yang udah trauma karena mereka ini kan kebanyakan pelarian dari saham. Betul. Dia pikir di kripto ini bisa dikaya, ternyata masuk kripto dibantai juga. Dibantai juga. Saran lu gimana nih untuk bulan-bulan ke depannya supaya mereka bisa menjadi another Bapukers Iya. kayak begini? Jadi buat teman-teman semua sebetulnya ketika teman-teman pengen challenge diri teman-teman, itu yang paling penting tradingnya harus benar dulu. Nggak boleh fokus buat nyari profit. Oke. Tetapi fokus untuk trading benar. Nah, trading benar tuh adalah sesuai dengan trading plan-nya. Ya. Mau stop loss-nya sekian, ya sekian. Jangan tiba-tiba ketika marketnya udah dump, kitanya gatel, mungkin pakai leverage lah, mungkin ditimpukin uangnya semua. Memang ketika besoknya kita bisa dapat profit 20%, 30%, tetapi apakah di bulan yang lain kita bisa dapat segitu? Kan nggak bisa. Jadi saran dari aku tuh ketika marketnya dump, memang bisa beli, mereka beli lalu istirahat dulu. Jadi nungguin ketika dump lagi. Dan pilih koin apa yang you bisa rekomendasikan untuk at least 3 bulan ke depan lah Iya. gitu. Kalau untuk koin-koin mungkin teman-teman bisa ambil sebagian dibagi dua ya. Misalkan kayak teman-teman pakai yang market caps-nya besar itu kisaran 60-70%, lalu sisa-sisanya boleh koin micin. Nah, tapi koin micinnya juga harus yang bagus-bagus. Ini koin micin banyak banget Banyak bro. banget Tapi gimana? sekarang. Ada yang beli Shiba kemarin ya? Shiba, SafeMoon. Aku nggak sempat beli itu. Nah, aku beli. Dapat cuan? Cuan. Gimana pilihnya? Banyak banget dan sekarang exchange juga beda-beda. Iya. Akhirnya gue jabanin, gue buka semua tuh exchange kan, mau nggak mau kan? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk Shiba sendiri lalu ada Akita, lalu ada SafeMoon. Biasanya kita lihat tuh dari volatilitasnya, Cap. Jadi kita lihat volumenya juga. Ketika di hari itu memang banyak banget yang mentradingkan, nah mungkin kita bisa short term aja trading di sana. Oke. Iya, tetapi ketika marketnya lagi dump, apalagi bisa ditarik turun sampai 30%, ada koin-koin micin ini silakan masuk aja kan. Karena besok dia pasti balik. Pasti balik Pasti ya? balik. Nah, itu. Jadi
karena aku udah ngeriset sampai sejauh itu, jadinya ketika market down itu justru aku nggak terlalu khawatir. Justru aku harus siap ketika aku ini market down, aku tetap punya cash buat bisa beli di bawah. Stop loss-nya gimana dong? Nah, kalau misalkan stop loss-nya, biasanya kan market ini kan kita bisa ukur dulu nih. Yeah. Untuk bottoming-nya mungkin kita bisa pakai Fibonacci untuk cari golden ratio-nya. Lalu kita biasanya di golden ratio-nya ini kita kasih minimal 15-20% untuk stop loss-nya. Gila, 20% stop Iya, loss. karena range-nya besar kan kalau Nah, itu guys, kalau lu dari saham terus kemudian pindah ke sini, harus tahu nih 20%. 20%. Nah, Dan harus itu siap. kalau kita konsisten, risk to reward-nya 1 banding berapa biasanya? Kalau kita konsisten untuk di kripto itu yang paling ideal lah 1/3. 1/3. 1/3. Karena kalau misalnya kita kegebuk 1 kali, begitu nanti kita next trade kita take profit, kita udah nutup. Dan lu pakai cut loss untuk dapetin itu waktu itu? Harus. Jadi Karena cut loss wajib ya? Cut loss wajib karena ketika nanti kita misalkan udah trade di sana dan kita nggak yakin nih posisinya tetap ditarik ke atas, lalu stop loss kita udah mau kesentuh, lebih baik ditutup aja. Tetapi nggak boleh buka posisi lagi kayak kalau aku. Aku disiplin. Terus gimana? Ya biasanya tunggu sampai selesai, satu candle ini selesai, besok baru lihat Baru lagi. Iya. Luar biasa. Jadi daily chart kita tetap Daily chart pakai. tetap. Entry-nya pakai time frame berapa? Kalau M3 aku pakai M15. M15. Oke. Jadi kalian udah dengar. Next step-nya bagaimana? Apa plan-nya nih? Sudah dapat gold plate? Iya, amin bisa diamond. Diamond ya? Amin. Luar biasa. So, rich people, kalian udah tahu bahwa ada seorang yang luar biasa berhasil di kripto, sekarang dapat gold plate, mudah-mudahan nanti bisa dapat diamond. Amin. Ya. Dan kalau kalian mengikuti terus serial ini, kalian tahu ada yang dari saham, ada yang dari forex, ini dari kripto. Artinya kalaupun one day saya sudah meninggal, tapi paling nggak ini adalah warisan saya untuk bangsa Indonesia. Kalian pelajari dan benar, kalian dalami dan research. Nggak ada gunanya juga sih beli, tapi kalau nggak dilatih ya. Harus ditonton berulang-ulang. Ditonton berulang dan akhirnya mungkin kalian adalah followernya atau kalian ada bapukers. Ini master kalian di sini, ya. Dan wajib punya. Wajib punya dan maksudnya kedepannya saya titip untuk komunitasnya Bro Wiki ini di-educate dengan baik ya, supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang liar, yang FOMO, jadi mereka bisa mendapatkan hasil lah dari market. Betul. Semoga sukses dan nanti bisa dapat diamond plate. Saya tunggu kembali. Amin. Kita bikin celebration sambil Amin. party-party. Iya. Oke, rich people, inilah Astrology Warrior, Rizky Serowski, the king of Bapukers. Semoga bisa menjadi inspirasi buat Anda. Thank you, bro. Thank you. Good luck for the next. Bye. Bye.